saya mengajak teman-teman untuk membaca Ibrani 11. Kita buka Ibrani 11 keseluruhan pasal ya. Kita buka, kita baca seorang-seorang ya. Semua bergantian. 5 ayat, 5 ayat. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering.
sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita melihat dari ayat 1. Sebenarnya kalau kita mau paham ya, Ibrani 11 ini dari ayat 1 sampai ayat 40, itu kuncinya ada di ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan itu artinya belum kita terima ya, karena itu disebut pengharapan. Pengharapan itu bukan sesuatu yang ada di depan mata. Kalau sesuatu yang ada di depan mata itu tidak, itu bukan disebut pengharapan, itu sudah menjadi realita. Tapi pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kita lihat ya, tetapi kita bisa lihat dengan mata rohani kita, atau dengan bukan dengan mata jasmani ya. Kalau udah dilihat dengan mata jasmani itu namanya realita. Sedangkan yang namanya harapan itu adalah sesuatu yang kita mau itu akan terjadi, dan itu yang membuat kita tetap semangat dan tetap hidup untuk mencapai itu. Walaupun kita nggak ngelihat gitu, tapi itulah yang disebut harapan. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang, aduh dia sudah putus harapan, sudah putus asa. Artinya apa? Dia udah nggak ngelihat lagi ada sesuatu yang bisa dia dapat di masa depan. Ya, itulah harapan. Yang kedua adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dua hal ini kita belajar bahwa iman itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan. Harapan itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang akan terjadi di depan, yang kita harapkan akan terjadi. Tapi kan belum terjadi, tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Dan yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat ini kita melihat bahwa iman itu adalah ketika kita bisa melihat bukan dengan mata jasmani kita. Ketika kita merasakannya bukan dengan tubuh jasmani kita. Tetapi Allah telah memberikan sesuatu di dalam kita. Roh itu yang bisa membuat kita melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Setuju ya kita semuanya di situ ya. Kita bisa melihat tubuh kita, rambut, mata, bibir, hidung, apa segala macam. Kita bisa merasakan, kita bisa pencet-pencet. Kita tahu ini ada, ini eksis gitu ya. Tetapi ketika kita ngomong soal jiwa, apakah jiwa ada? Adanya di pikiran. Pikiran, perasaan ya. Itu juga kita masih bisa rasakan. Tetapi ketika kita bicara soal roh, gimana nih caranya kita bicara soal roh? Karena itu tidak bisa kita kecap, kita tidak bisa merasakan, tapi itu ada. Nah, itulah iman. Disitulah posisi iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu jadi iman itu adalah sesuatu yang Allah taruh di dalam kita, yang harus kita tumbuhkan, yang harus ada ketika kita mau berkenan kepada Allah. Dan itu tidak bisa dirasakan oleh tubuh jasmani, mata jasmani, oleh tangan kaki jasmani kita. Itu kita bisa rasakan oleh roh kita. Dan roh itulah yang akan memberikan kekuatan kepada jiwa kita. Ketika iman itu ada, maka roh itulah yang akan memberikan kekuatan kepada jiwa kita. Roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada jiwa kita. Disitulah iman kita bertumbuh. Kita lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tapi kita harus tahu dulu bahwa iman kepada siapa
yang membuat kita berharap dan yang membuat kita melihat apa yang tidak kita lihat. Kita melihat pahlawan-pahlawan iman ini merujuk kepada satu pribadi, yaitu iman kepada Allah. Karena banyak orang beriman tapi tidak tahu kepada siapa dia beriman. Banyak orang percaya akan sesuatu yang dia tidak bisa buktikan, yang dia tidak bisa andalkan, yang dia tidak bisa harapkan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita tidak pernah lihat hari penciptaan, tapi kita tahu bahwa Allah menjadikan langit dan bumi 7 hari. Kenapa? Karena kita percaya, kita beriman dengan apa yang tertulis dalam firman Allah. Kita percaya bahwa Allah menjadikan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, termasuk diri kita sendiri, plus hari ke-7 Allah beristirahat. Kalau secara saintis, orang-orang saintis berkata enggak, itu harus ada teorinya. Ada Big Bang teori lah, ada inilah, ada itulah, segala macam. Sesuatu yang mereka berusaha make it realistis. Jadi bagaimana membuat sesuatu, bagaimana membuat apa yang tadi iman itu, membuat sesuatu yang hanya terjadi dalam jiwa dan roh itu ada kelihatan realitanya gitu. Itulah kenapa banyak orang-orang yang beriman kepada hal yang salah. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mengerti, satu, alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah. Oke? Sehingga kita melihat apa yang terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Pada saat Habel mempersembahkan korbannya, Habel nggak pernah tahu bahwa persembahannya itu lebih baik dari Kain. Kain nggak pernah ngomong-ngomong kan sama Habel, aku mempersembahkannya sebagian loh, aku mempersembahkannya bukan yang terbaik loh. Habel nggak pernah tahu, ya. Tetapi siapa yang tahu? Allah. Tetapi karena iman, Habel datang kepada Allah membawa persembahan yang terbaik. Sehingga imannya lah yang membuat dia masih bisa berbicara sesudah ia mati. Artinya apa? Tanpa Habel bisa merasakan dengan tubuh jasmaninya pun imannya masih berbicara. Ayat 5, iman Henok, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, ini poin yang perlu kita garis bawahi. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman yang benar, tanpa iman kepada Allah, kita tidak mungkin bisa berpaling kepada Allah. Ya, karena ketika kita berpaling itu artinya melihat kepada Allah, ya, bukan berpaling dari Allah, ya. Kalau berpaling dari Allah itu kita membelakangi Allah, tapi berpaling kepada Allah, kita melihat kepada Allah. Tanpa iman kita tidak bisa melihat bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena dia invisible, nggak kelihatan sama mata kita, sama mata jasmani. Makanya iman itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, bukan sesuatu yang kita bisa definisikan dengan tubuh jasmani kita. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang tadi saya sebutkan ada di dalam roh kita, yang bisa dirasakan oleh jiwa kita. Ketika kita mau berpaling kepada Allah, kita tahu bahwa Allah ada. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Makanya kalau kita tidak punya iman, gak mungkin kita bisa berkata bahwa Allah itu ada. Dan kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu emang ada di situ dan sanggup berkuasa atas hidup kita nggak akan pernah sungguh-sungguh mencari Allah. Kita akan berpikirnya ya nothing tulus lah. Ya dikasih syukur, enggak ya udah. Bener nggak Allah ada? Ya kalau ada boleh, ya enggak juga, nggak apa-apa. Kita nggak mungkin mencari Allah sungguh-sungguh ketika kita tidak punya iman yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Allah itu ada. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, makanya kita sungguh-sungguh mencari Allah. Jebakannya banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Kenapa? Karena mereka juga tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh beriman. Benarkah Allah ada? Benarkah Allah berkuasa atas hidup saya? That's why gak heran kalau banyak orang-orang Kristen juga yang mengaku anak Tuhan masih mencari alternatif. Karena buat mereka Allah bukan satu-satunya. Tetapi Allah adalah alternatif yang lain dari alternatif-alternatif yang ada di dunia. Baik dalam mencari kesenangan, mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan. Buat mereka itu. Tetapi kita lihat ya kalau di Ibrani ini bahwa intinya adalah pada akhirnya target kita punya iman bukan untuk mencari kebahagiaan atau bukan untuk mencari kesuksesan seperti apa kata dunia. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing
Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Kemudian ayat yang ke-11, karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan cucu walaupun usianya sudah lewat. Kita lihat juga itulah sebabnya dari satu orang, dari orang yang sudah mati pucuk terpancar keturunan besar. Seperti kita tahu hanya dari Abraham Israel terjadi. Ya, dari satu orang yang sudah mati pucuk, bahkan sekarang ada berapa juta orang Israel di dunia. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita garis bawahi. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi saudara-saudara sekalian, iman itu bukan untuk melihat mujizat, bukan untuk melihat berkat, bukan untuk melihat kesuksesan atau kebahagiaan. Tapi iman itu adalah untuk melihat Allah. Untuk melihat kuasa Allah. Untuk melihat apa yang bisa Allah kerjakan dan apa yang Allah sanggup kerjakan. Kita lihat ya, Habel. Dari mulai Habel ketika dia mempersembahkan yang terbaik. Kenapa? Karena dia bisa melihat Allah. Beda dengan Kain. Kain tidak melihat Allah. Kain tidak punya iman kepada Allah. Sehingga dia pikir Allah tidak ada. Sehingga dia pikir Allah tidak akan memperdulikan. Sehingga dia pikir Allah nggak akan tahu nih. Oh, antara persembahan saya yang cuma sebagian, persembahan saya yang tidak sungguh-sungguh, persembahan saya yang tidak sempurna. Kadang-kadang kita datang kepada Allah hanya dengan asal-asalan saja. Karena kita pikir, nothing gonna happen. Nggak akan ada yang terjadi. Hati-hati dengan itu sama dengan Kain. Kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba Allah tidak berkenan dengan persembahan kita. Atau mungkin selama ini Allah tidak berkenan dengan persembahan kita dan kita lempeng. Yang kedua, iman Henok. Ketika Henok terangkat, dia tidak mengalami kematian. Tapi sebelum dia terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena iman itu kita butuhkan untuk melihat Allah, untuk melihat kuasa Allah. Dan kita lihat, ketika Abraham dipanggil, Abraham melihat Allah. Abraham nggak ngelihat bahwa Allah ngajakin saya ke tanah yang mana nih? Oh, tanah yang subur. Oke deh, yuk kita pergi. Enggak, Abraham nggak pernah tahu tanah Kanaan itu bakal sesubur apa. Seperti yang minggu lalu kita bahas. Mungkin Abraham nggak tahu Allah itu nyuruh kita kemana, ke tanah yang mana. Tapi karena dia melihat Allah, dia percaya, dia beriman kepada Allah, dia pergi. Even dia nggak tahu dia harus pergi kemana. Dan yang selanjutnya, karena iman juga, maka dia bisa menguatkan Sarah bahwa anak dari kita lah yang akan menjadi anak perjanjian. Walaupun Sarah sempat membuat satu skenario sedikit mengganggu apa yang menjadi rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Walaupun kadang-kadang kita nyelenceng, kita nyeleneh gitu ya, tapi ada konsekuensi dengan melencengnya kita, dengan nyelenehnya kita. Akibatnya apa? Makanya kita sekarang ada yang disebut kaum Kedar ya. Itu hasil nyelencengnya Abraham, hasil nyelencengnya Sarah. Nah, kita juga ketika kita beriman kepada Allah, mungkin ada saat-saatnya kita nyelenceng. Kita merasa, aduh Tuhan, kayaknya saya mau ngambil alternatif lain. Nah, ketika itu terjadi, pasti ada konsekuensi. Tapi ketika kita percaya beriman kepada Allah, rencana Tuhan gak pernah gagal. Hanya membuat rencana Tuhan terlambat terjadi kepada kita. Kalau kita agak nyeleneh. Saya lanjutin ya. Ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Abraham hanya melihat kepada Allah. Sehingga ketika Allah bilang berikan Ishak, dia tidak lagi berpikir bahwa Tuhan kan berjanji udah mau ngasih ke saya keturunan. Lah ini keturunan anak perjanjiannya kok malah diambil. Enggak, Abraham tidak menggunakan mata jasmani sama sekali. Dia pikir oh pasti Allah bisa sanggup membangkitkan orang atau nanti ada cara lain dan lain-lain dan segala macam. Tapi Abraham hanya mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena dia hanya melihat Allah. Karena iman, Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Even Esau tidak menghargai yang menjadi hak kesulungannya, tetapi Ishak tetap memberkati Esau. Dan kalau kita baca, Esau menjadi bangsa yang besar juga. Walaupun pada selanjutnya kalau kita baca, dia akan tetap berseteru dengan orang Israel. Nah, kita lihat juga karena iman Yakub ketika udah mau mati nih ya, dia masih bisa memberkati anak-anaknya Yusuf. Karena iman, kenapa dia memberkati anak Yusuf? Kenapa yang ditulis di sini cuma anak Yusuf? Kan dia masih punya 12 anak yang lain. Kenapa anak yang lain tidak diberkati? Saya belum baca banyak buku ya, tetapi kalau saya tafsirkan, karena Yusuf anak yang lahir di negeri di mana nama Tuhan tidak diagungkan.
di mana terjadinya penyembahan berhala. Artinya apa? Anak Yusuf itu dianggap lahir di tempat kafir. Jadi mereka hidup, even istrinya Yusuf itu kan anak dari Imam Dion. Saya nggak pernah selidikin sih sebenarnya Imam Dion itu iman yang menyembah kepada siapa. Kan di situ cuma ditulis anak Imam Dion. Saya beranggapan bahwa kedua anak Yusuf itu anak yang lahir di luar dari bangsa yang diberkati Tuhan. Karena itu Yakub sebelum mati dia tetap membawa kedua anak Yusuf, yang artinya apa? Membawa keturunan Yusuf untuk masuk menjadi bagian dari bangsa perjanjian, menjadi bangsa pilihan Allah. Dan ketika kita lihat di Ibrani 11 ayat 22, karena iman Yusuf sebelum mati dia ngomong, kamu gak akan selamanya tinggal di sini. Ingat ya, pas kamu keluar dari sini, bawa tulang-tulang saya. Kalau kita baca di Keluaran kan, mereka tinggal sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Dan Yusuf itu mati setelah berapa ratus tahun. Artinya apa? Tanah perjanjian. Mereka merasa sudah nyaman, sudah enak. Sebelum ada penjajahan ini ya, sebelum ada penindasan Firaun. Makanya, tapi di dalam pemikiran Yusuf, dia melihat kepada Allah. Dan dia tahu Allah tidak akan membiarkan umatnya tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu Yusuf yakin bahwa Allah akan membawa umat ini keluar, walaupun gak tahu kapan. Karena itu Yusuf bilang, ingat ya, jangan lupa, bawa tulang-tulang saya keluar dari sini. Karena iman, Musa setelah dewasa, dia lebih memilih menjadi umat pilihan Allah. Saya percaya ini juga bukan karena Musa tiba-tiba, wah saya mau jadi orang Israel ah. Saya percaya ketika ia tinggal dengan papa mamahnya waktu disusui, papa mamahnya juga dari kecil sudah menanamkan ya, sambil disapih. Karena sampai usia berapa tahun, baru dikembalikan ke putri Firaun untuk dididik secara Mesir. Tapi saya percaya ketika Musa ada di tangan orang tuanya untuk disusui, orang tuanya tidak hanya memberikan susu, tapi orang tuanya memberikan nilai-nilai sehingga iman itu tumbuh. Iman itu ada. Dan itulah yang membuat Musa melihat Allah. Ketika Musa melihat Allah, Musa melihat tidak ada Allah di Mesir, tapi ada Allah di Israel. Karena itu dia lebih memilih untuk sengsara dengan umat Allah daripada menjadi pangeran Mesir. Kemudian karena iman, ayat 27 ia meninggalkan Mesir. Selanjutnya karena iman juga maka dia mau kembali ke badan Mesir dengan segala macam kekurangannya untuk apa? Untuk membebaskan orang Israel. Musa nggak pernah tahu ya bahwa ketika dia melihat Allah dan dia memilih orang Israel, Musa nggak pernah tahu bahwa dialah yang akan memimpin orang Israel. Tetapi dia hanya melihat Allah dan mengikuti apa yang Allah mau. Kemudian karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Dan karena iman maka Rahab tidak turut binasa. Apa sih sebenarnya kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 31? Seperti yang tadi saya katakan di ayat 1. Iman dasar sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena iman kita bisa melihat Allah. Karena dengan melihat Allah kita tahu apa yang Allah akan kerjakan. Dan kalau kita baca orang-orang pahlawan-pahlawan iman ini, dia tidak mengerjakan sesuatu ketika dia melihat dulu. Tetapi dia mengerjakan dulu tanpa melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu dimention sekali dengan sangat jelas di sini ya. Di ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi Abraham sendiri walaupun sudah keluar, Abraham sendiri tuh nggak pernah ngerasain bahwa oh ini toh yang disebut tanah perjanjian. Oh akhirnya saya melihat loh ada begitu banyak turunan saya. Enggak, ketika Abraham meninggal dia belum punya siapa-siapa, dia baru ngelihat siapa, baru ngelihat Ishak, baru ngelihat Yakub, dia belum ngelihat bahwa keturunannya seperti pasir yang Tuhan janjikan. Enggak, ketika Yakub memberkati anaknya Yusuf untuk menjadi bangsa pilihan, Yakub juga tidak pernah melihat bahwa oh nanti anaknya bakal jadi bagaimana. Tapi yang Yakub selamatkan seluruh keturunan saya harus menjadi bangsa perjanjian, umat pilihan Allah. Ketika Abraham pergi, Abraham juga tidak melihat bahwa wah saya akan pergi ke tanah yang baik, tanah yang subur dan segala macam. Enggak, tetapi Abraham hanya pergi saja ketika Allah menyuruh pergi. Mempersembahkan Ishak, Abraham mempersembahkan Ishak aja. Apakah Ishak nanti bakal dihidupin lagi atau enggak juga nggak tahu. Kemudian ketika Musa melewati Laut Teberau, Laut Merah. Karena iman dia ketika Tuhan bilang, angkat tongkatmu dan laut itu pun terbelah semalam-malaman. Dan mereka pun menyeberang. Dan ketika mereka udah nyebrang, dikejar oleh orang Mesir dan laut itu pun menutup. Orang Mesirnya tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi iman membuat kita bisa berjalan melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan suruh, bukan yang Tuhan janjikan. Iman membuat kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi bukan karena diiming-imingi oleh suatu janji, tetapi iman membuat kita tahu ketika kita melihat Allah.
bahwa apa yang Allah suruh harus kita lakukan. Itulah iman. Iman membuat kita melakukan apa yang Allah kehendak. Kadang-kadang jebakannya adalah kita suka dibalik, Tuhan, kalau ini, maka ini. Jadi iman kita tidak pakai untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi kita bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan ini, maka saya akan begini. Gitu ya. Padahal kalau kita punya iman, memang kita orang beriman, maka seharusnya yang kita lakukan bukan kalau, udah nggak ada kalau. Saya beriman, maka saya tetap melakukan ini, melakukan kehendak Allah. Walaupun saya tidak melihat janji Allah, walaupun saya tidak merasakan kesuksesan, walaupun saya belum merasakan kebahagiaan, walaupun sakit tidak disembuhkan, walaupun saya tidak menjadi kaya, itulah iman. Jadi bukan iman yang kalau, tetapi iman yang walaupun. Itulah iman. Makanya kita lihat, Rahab kan hanya bilang, tolong ya nanti kamu ya, kalau misalnya itu saya jangan dibunuh ya. Nah, tapi Rahab beriman, Rahab percaya sama si kedua orang pengintai itu. Ya, bahwa mereka pasti akan menjagai keluarganya Rahab. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi lain-lain ya. Kita lihat ya. Kalau kita bicara soal Daniel, ketika Daniel bilang saya tidak mau menajiskan dengan makanan raja. Apakah dia tahu apa yang akan terjadi? Enggak, tetapi dia melakukan dulu apa yang menjadi kehendak Allah. Walaupun nanti apa yang terjadi dia nggak tahu, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun Allah tidak membebaskan saya dari dapur api, kami tidak akan menyembah engkau. Kita lihat di mana kesaksian Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka juga adalah pahlawan-pahlawan iman. Walaupun tidak dicatat dalam Ibrani 11. Tapi kita lihat bahwa mereka mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Sama seperti Abraham, sama seperti Ishak, sama seperti Yakub, sama seperti Musa, sama seperti Habel, sama seperti semua yang tercatat di sini. Mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka beriman bukan untuk mengejar apa yang Tuhan janjikan, tetapi mereka beriman untuk melakukan apa yang Allah katakan. Jadi itu adalah iman yang walaupun. Makanya kita lihat di sini. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Oke, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Iman membuat mereka bisa melihat bahwa mereka bisa memperoleh kebangkitan yang lebih baik, even pada saat mereka sudah mati. Karena itu mereka tidak lagi melihat tubuh jasmani mereka. Iman tidak melihat dengan tubuh jasmani ya, seperti yang tadi saya katakan. Makanya mereka tidak melihat lagi apa yang terjadi dengan tubuh jasmani mereka. Yang mereka tahu adalah mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Kebangkitan yang oleh siapa? Kebangkitan apa? Kebangkitan tubuh rohani mereka. Makanya kita lihat ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara dari padang gurun, di pegunungan, dalam gua, dan celah-celah gunung. Ayat yang ke-39 ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Maksudnya apa? Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu di sini. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu dengan mata jasmani mereka. Kenapa? Karena mereka memperoleh sesuatu yang lebih baik. Apa? Kebangkitan nanti di sana. Kebangkitan yang kedua. Kebangkitan tubuh rohani mereka, kebangkitan jiwa mereka, hidup yang kekal itulah yang membuat mereka tidak memperdulikan apa yang terjadi dengan jasmani mereka, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tetap melihat Allah, mereka tetap melakukan apa yang Allah mau. Mereka tetap lakukan apa yang Allah katakan. Walaupun Allah tidak memberikan apa yang dijanjikan itu di sini. Kadang-kadang kita itu melihat janji Allah itu hanya sepotong ya. Allah akan menyembuhkan penyakitmu, membuat usahamu sukses, berhasil.
Itu tuh hanya sepotong loh. Janji Allah itu full, sempurna. Jadi ketika kesuksesan, kesembuhan, keberhasilan, dan lain-lain itu bukan hanya hidup kita di dunia. Allah memberikannya full sampai kehidupan yang kekal. Karena Yohanes 3 ayat 16 itu Tuhan nggak pernah menjanjikan kita mempunyai materi yang banyak, kita mempunyai mobil yang bagus, kita mempunyai istri yang cantik, mempunyai gaji yang besar, enggak. Yang Tuhan janjikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang Allah janjikan adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana tidak ada lagi kesakitan, di mana itulah yang disebut dengan kesuksesan. Kesuksesan ketika apa? Ketika hidup kita sama seperti Kristus. Kadang-kadang jebakannya kita melihat orang sukses itu seperti apa kata dunia, bukan seperti apa kata Allah. Kita maunya sukses itu seperti yang orang dunia pandang. Oh, punya banyak uang, punya mobil bagus, punya rumah besar, istri cantik, anak-anak pintar, sekolah di luar negeri, dan lain sebagainya. Karena itu kita bisa melihat ketika ada orang tua begitu bangga ya, oh anak saya di luar negeri gini gitu segala macam. Tapi kenapa tidak bangga ketika, wah anak saya lagi sekolah Alkitab nih, bentar lagi mau jadi hamba Tuhan. Dulu saya pernah dengar ilustrasi. Ketika anaknya yang satu yang pintar jadi ini, jadi itu. Tapi ketika anaknya yang terakhir jadi hamba Tuhan, dia tanya, kamu kan pintar, kok kamu mau jadi hamba Tuhan sih? Kenapa orang yang harus desperado banget gitu yang harus jadi hamba Tuhan? Oh, yang jadi hamba Tuhan mah hanya narapidana, orang yang pernah mengakui kesalahan. Ya, itu juga nggak salah kalau misalnya memang dia dipanggil Tuhannya di penjara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tetapi bukan berarti ketika kita pinter atau kita luar biasa dalam prestasi kita, terus ketika kita mau jadi hamba Tuhan, kita seperti membuang-buang talenta kita. Jangan lupa bahwa talenta kita juga dari Tuhan. Bukan berarti ketika kita punya banyak uang, itu adalah suatu batasan untuk menjadi sukses. Kadang-kadang orang Kristen terjebak dengan pemikiran-pemikiran dunia. Dia tidak bisa membedakan apa yang dari Tuhan dan apa yang dari dunia. Karena udah blur. Tapi iman membuat kita melihat Allah. Sehingga iman membuat kita melakukan apa yang Allah mau. Karena dengan imanlah kita akan sungguh-sungguh mencari Allah. Karena dengan iman kita berpaling kepada Allah, dengan iman kita melihat Allah, dan dengan iman juga kita sungguh-sungguh mencari Allah. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini ya, atau penulis Ibrani menuliskan ini? Karena kita tahu bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus, sesuatu yang lebih baik buat kita. Di mana iman kita bisa bertumbuh, roh kita bisa dipimpin, jiwa kita bisa bersemangat ketika ada roh. Ketika iman itu bukan hanya iman yang perlu diperjuangkan oleh sendiri, tetapi iman yang diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat ya bedanya zaman Abraham, zaman yang lain-lain, seperti kita tahu ini manusia, roh Tuhan, maka mereka berjalan bersama-sama. Tapi kita setelah Roh Kudus dicurahkan, rohnya itu ada di dalam kita, baru kita berjalan bersama-sama. Itulah yang lebih baik. Kita lihat ada satu renungan yang saya ingin bagikan, dan renungan ini tadi saya dapat, iman itu adalah sumber integritas. Iman itu yang membuat kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi integritas itu bukan hanya melakukan apa yang kita bicarakan, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Kita selalu bilang kan, love what you do what you love. Tetapi pernah nggak kita berpikir bahwa do what God love, do what God want. Kita selalu berfokus dengan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Ya, karena itu yang selalu digaung-gaungkan. Tapi pernah nggak kita mengatakan bahwa do what God love, do what God want. Bukan hanya selalu melakukan apa yang kita mau. Kebahagiaan bukan hanya melakukan apa yang kita mau. Even kita nggak mau, tapi ketika itu yang Tuhan mau, kenapa enggak? Integritas adalah suatu konsistensi dalam tindakan yang menunjukkan adanya keselarasan antara keyakinan dengan tindakan kita. Tadi kan saya udah panjang lebar menjelaskan bahwa iman membuat kita melihat Allah, sehingga membuat kita melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Allah katakan. Para saksi iman telah membuktikan integritasnya sebagai orang percaya. Dengan adanya integritas dalam perbuatannya, mereka mampu menghadapi tantangan dalam hidup. Bagaimana mereka memiliki sekaligus menjaga integritas saat menghadapi tantangan? Ya, kita lihat. Nggak mudah. Kadang-kadang mata jasmani itu walaupun kita tahu bahwa mata jasmani menipu atau segala macam, tetap segala sesuatu itu terpengaruh oleh mata kita. Makanya kan dibilang mata adalah jendela hati. Pertanyaan ini telah menjadi pergumulan banyak orang. Mereka sudah beriman kepada Allah dalam doa mereka. Bahkan mereka bukan hanya meyakini bahwa Tuhan bisa, tapi mereka meyakini bahwa Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Tapi tantangan itu tetap ada. Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang mereka doakan? Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang mereka minta? Padahal ayat-ayat Alkitab, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa terjadi sebaliknya? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berintegritas sama seperti pahlawan-pahlawan iman yang tadi?
yang tetap mengerjakan walaupun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Untuk memahami persoalan ini, kita perlu mengetahui asumsi yang ada di baliknya. Sebagian besar orang Kristen memiliki pemikiran yang keliru tentang iman dan kuasa Allah. Mereka beranggapan bahwa iman bisa menggerakkan Allah melakukan apapun. Ini yang tadi, Tuhan kalau maka. Kalau maka, itulah mereka anggap sebagai iman. Iman itu yang kalau dan maka. Tetapi yang kita tadi pelajari, iman itu adalah sesuatu yang walaupun, apapun yang terjadi, walaupun, jadi saya akan mengerjakan apa yang Tuhan katakan, walaupun, saya akan mengerjakan apa yang Tuhan mau, walaupun. Ya, bukan ketika kalau Tuhan mengerjakan apa yang saya mau, maka itu bukan iman. Bahkan ada yang bilang kadang-kadang saya mengklaim janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan Tuhan harus menepati. Kenapa kita seakan-akan mengatur Tuhan? Pemikiran teologis di atas jelas menyimpang. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Kalau kita yang bisa mengatur Tuhan, kita tuh yang jadi Tuhan, benar nggak? Tapi Tuhan is Tuhan. Tuhan nggak bisa diatur oleh kita. Mau kita ngomong bahwa, wah iman saya besar. Malah kadang-kadang ketika kita tidak memperoleh apa yang kita mau, tetapi kita tetap percaya, itulah iman. Nah, kalau kita tidak memperoleh apa yang kita mau dan itu yang membuat kita kendor jauh dari Tuhan, bahkan menyimpang, maka perlu dipertanyakan, apakah selama ini memang kita punya iman? Alkitab memang menegaskan pentingnya iman dalam doa. Tanpa iman, seorang pun tidak dapat memperoleh apa-apa dari Allah. Makanya tadi, tanpa iman tidak ada seorang pun dapat berpaling kepada Allah. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi memang kita perlu iman untuk kita bisa melihat Allah. Karena untuk melihat Allah kita perlu iman. Seperti contohnya nih ya, anak saya kan silinder matanya. Jadi untuk melihat sesuatu yang jelas itu dia pakai kacamata. Sama, jadi iman itu seperti kacamata. Supaya kita bisa melihat Allah dengan jelas. Sebaliknya siapa saja yang berdoa dengan iman akan mendapatkan jawaban. Nah kita lihat di Matius 21 ayat 22. Murid-murid pun sering ditegur oleh Tuhan Yesus karena tidak memiliki iman. Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa kita sudah mendapatkan. Kalau dilihat dari ayat-ayat ini, kesannya kan kayak pokoknya kalau saya punya iman, berarti apa yang saya mau, apa yang saya doakan harus terjadi. Apa yang saya inginkan, saya udah doakan dan saya imani itu terjadi, ya itu harus terjadi dong. Tuhan kan harus menepati janjinya. Kita tidak boleh melihat teks ini dengan sempit ya. Tadi makanya kita tidak melihat kasih Tuhan itu hanya dengan sepotong. Alkitab juga mengajarkan bahwa jawaban doa bukan hanya ditentukan oleh iman, tetapi ada aspek-aspek lain yang perlu dipikirkan dan diperhitungkan. Yang pertama, kita harus ingat, kita harus yakin. Dengan iman kita tahu, kita percaya, dan kita yakin bahwa rencana Allah yang lebih baik. Rencana Allah selalu terjadi buat kita. Rencana Allah selalu yang lebih baik. Mungkin tadi saya udah bilang, kadang kita bisa melenceng, kadang kita bisa nyeleneh, sama seperti Sarah. Mungkin itu membuat rencana Allah tersendat, tapi tidak membuat rencana Allah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, kalau kita memperoleh sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, kita percaya bahwa rencana Allah yang lebih baik. Ibrani 11 memaparkan begitu banyak pahlawan iman ya. Menariknya hampir semua tokoh ini punya pengalaman yang sama. Mereka tidak menikmati apa yang dijanjikan Allah. Betul? Ya, tadi kita udah baca, mereka melakukan apa yang Allah mau, tapi mereka tidak menikmati apa yang Allah janjikan. Tapi mereka tetap melakukan. Nuh, jangan lupa loh, Nuh itu bikin bahtera 120 tahun. Itu waktu yang cukup panjang untuk membuat imannya menjadi kendor. Itu adalah waktu yang cukup panjang untuk membuat imannya, benar gak ya Tuhan, saya ngebangun bahtera di atas gunung? Dan jangan lupa juga bahwa ketika Nuh membangun bahtera itu, satu, waktunya panjang, yang kedua dia tidak membangunnya dalam ketenangan. Enggak, setiap hari dia akan menghadapi gangguan. Apa gangguannya? Kenapa Nuh bisa membangun bahtera begitu lama sih? Ya iyalah, yang ngebangunnya cuma 4 tahun. Saya nggak tahu apakah si istri dan mantu-mantu punya perempuan juga ikut ngegergaji dan segala macam ya. Tapi kalau kita lihat laki-lakinya kan cuma 4. Nggak heran gitu ya kalau bahteranya itu mungkin bahteranya itu lebih besar daripada ruko ini gitu ya. Bisa sampai 120 tahun. Nah, tapi kita lihat walaupun Nuh melihat bisa melihat gitu ya bahwa ternyata orang-orang itu dibinasakan. Apa yang Tuhan katakan itu benar loh, terjadi loh. Tapi saya percaya itu karena Tuhan menjaga Nuh untuk tetap hidup. Kenapa? Karena Allah mau dari keturunan Nuh lah muncul bangsa pilihan. Maksudnya kita lihat bahwa Nuh itu tetap bertahan selama 120 tahun. Dihina, dicaci sama orang-orang sekitarnya, tapi tetap dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Habel dibunuh oleh Kain. Habel nggak pernah lihat janji Tuhan. Dan Habel juga tidak merasakan bahwa ketika si Kain mau ngebunuh terus sama Tuhan dihalaukan gitu ya.
Enggak, Habel tetap mati dibunuh oleh Kain gitu karena dendamnya. Tapi ketika dia mati, darahnya masih bisa berteriak pada Tuhan. Tapi kita lihat artinya apa? Habel tetap melakukan yang terbaik ya, dan Tuhan memperhitungkan itu. Abraham mati pada saat keturunannya masih bisa dihitung dengan jari, tadi udah saya bilang ya. Begitu pula dengan tokoh-tokoh yang lain. Kalau kita lihat dari ayat 35 kita menemukan tokoh-tokoh yang mati karena iman mereka. Ayat 39 secara eksplisit ya dituliskan di situ, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan sekalipun iman mereka memberikan kepada mereka suatu kesaksian baik. Tadi saya udah bilang. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Allah menyediakan yang lebih baik kepada mereka. Dan mereka juga tidak berfokus kepada apa yang terjadi dengan jasmani. Kenapa? Karena mereka berharap, mereka tahu yang gak kelihatan itu adalah kebangkitan yang lebih baik. Itulah yang tadi saya garis bawahi di ayat 1. Itulah iman. Nah, contoh lain dari Paulus adalah ketika dia meminta duri dalam dagingnya diangkat oleh Allah. Tapi kita tahu sampai akhir Allah tidak mengangkatnya. Karena Alkitab juga mencatat, cukuplah kasih karuniaku padamu. Sehingga itu kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengangkat apa yang menjadi duri dalam daging di Paulus ya. Banyak orang bilang bahwa itu sakit mata, itu juga ada sakit liver, ada juga penyakit di dalam tubuhnya, entah apa itu ya. Tetapi kita percaya, artinya apa? Oh, Paulus yang segitu berimannya gitu ya, segitu luar biasanya gitu ya, bahkan diyakini menulis kitab Ibrani tentang iman, dia tidak dapat loh apa yang dia doakan, apa yang dia sendiri tulis gitu, bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu dan segala macam. Apa yang didoakan tidak berdosa. Ya, dia juga pasti berdoa dengan iman, yakin kan? Pasti Paulus juga berdoa dengan iman. Tetapi Allah tidak mengabulkan apa yang didoakan. Ya, karena di mata Allah kelemahan itu justru baik bagi Paulus, supaya dia tetap belajar rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Allah. Jadi walaupun kita beriman, kita melihat Allah, tapi biarlah iman itu bukan untuk memaksa Allah mengerjakan apa yang kita mau, tetapi iman itu membuat kita melakukan apa yang Allah mau. Dan kita percaya ketika segala sesuatu terjadi bagi kita, bukan artinya Allah tidak sayang sama kita, tetapi kita tahu bahwa rencana Allah yang lebih baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa apa hal-hal yang kita doakan suka tidak terjadi, apa yang kita minta tidak terjadi, kenapa kita harus tetap menjaga integritas kita? Permintaan kita belum tentu baik. Kalau Yakobus mengajarkan kepada kita, sebagian orang berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, itu ya ketika kita merasa bahwa tubuh jasmani saya ini yang harus puas dulu. Saya juga pribadi nggak mau ya jadi orang susah, nggak mau jadi orang sakit gitu ya, nggak mau jadi orang yang terisolasi, atau nggak mau jadi orang yang tidak dihormati, tidak dihargai. Maunya mas semua jadi orang yang sehat, udah gitu banyak duit, kemana-mana bisa, apa yang nggak susah gitu ya. Kalau ngelihat, woi pendeta ini bisa bisa ke luar negeri, ke Israel, gini gitu, kita juga mau ya. Tapi bukan berarti kita memaksa Allah, Tuhan masa dia ke Israel saya enggak. Doa kita jangan dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang kenapa kita tidak memperoleh apa yang kita doakan? Ya mungkin karena kita berdoa untuk hawa nafsu kita. Supaya kita tidak dianggap gagal oleh orang lain. Supaya kita dianggap sebagai orang yang sukses. Supaya kita dianggap sebagai orang yang beriman oleh orang lain. Kenapa? Karena kita bisa membuktikan dengan materi yang kita punya. Materi yang kita punya bukan untuk menunjukkan bahwa kita orang yang diberkati, bukan untuk menunjukkan bahwa kita orang yang dipakai Tuhan. Ya, kadang-kadang jebakannya orang Kristen itu merasa bahwa dia harus diberkati oleh Tuhan, menjadi orang kaya supaya orang bisa melihat, oh nih saya dipakai Tuhan loh, soalnya materi saya banyak. Malah saya dulu waktu saya di sekolah Alkitab ada pernah satu murid nanya sama saya, bagaimana menurut pendapat Bu Susan ketika Anda pendeta tidak mau khotbah tentang keuangan karena dia merasa keuangannya tidak cukup. Nah, terus saya juga agak sedikit bingung ya waktu itu, karena saya kan waktu itu belum terlalu pendeta-pendeta amat ya. Jadinya saya pikir, kenapa pendeta tidak mau khotbah ya? Tapi saya pikir, berarti ada yang salah nih sama si pendeta. Karena ketika dia mengukur soal berkat Tuhan, soal keuangan, dia hanya mengukurnya dari mana? Dari kacamata jasmani. Ya, dari kacamata bahwa saya harus diberkati dulu, baru saya bisa berbicara soal keuangan. Berbicara mengenai firman Tuhan itu satu hal. Kebenaran firman Tuhan harus selalu kita bicarakan. Makanya ketika kita tidak memperoleh materi sebanyak apa yang kita inginkan, misal contoh ya, kita berdoa Tuhan saya pengen punya 1 miliar, tapi sampai kapanpun Tuhan nggak ngasih, misalnya sampai detik ini juga Tuhan belum ngasih 1 miliar. Bukan berarti sekarang kita harus berhenti berbicara mengenai kejujuran.
Bukan berarti kita harus berhenti berbicara mengenai perpuluhan. Bukan berarti kita berhenti untuk berbicara bahwa Tuhan sanggup merubah 5 roti dan 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang. Bukan berarti kita harus stop ngomong itu. Karena apa? Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus selalu kita bicarakan, harus selalu kita sampaikan. Tapi jangan terus membuat kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan buktiin dulu nih 5 roti dan 2 ikan dulu buat hidup saya. Baru saya mau bicara soal itu. Itu iman yang kalau maka. Kita belajar malam hari ini iman yang walaupun. Jika yang kita minta tidak baik, Allah tentu saja tidak akan mengabulkannya. Dan yang ketiga, kenapa Allah tidak memberikan? Mungkin waktu Tuhan belum genap. Ingat bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Rencana Tuhan selalu lebih baik dan waktunya selalu yang tepat. Hal yang menarik yang dicatat dalam Alkitab adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang kudus yang sudah berada di sorga. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Bayangin, dia udah nyampe sorga loh. Masih berdoa buat kita. Mereka yang dalam keadaan tanpa dosa, ya kan udah di sorga kan. Mereka pasti beriman kepada Allah secara lebih baik. Karena mereka sudah melihat Allah muka dengan muka. Kalau gitu ngapain lagi mereka perlu berdoa? Mereka tetap berdoa. Meminta Allah menunjukkan keadilannya. Keadilannya kepada siapa? Jawaban Tuhan apa? Tunggu beberapa saat lagi. Keadilan Tuhan kapan sih? Keadilan Tuhan terjadi ketika Yesus datang kepada kita. Datang kedua kalinya mengangkat kita yang percaya kepadanya. Dan setelah itu ada pengadilan tahta putih. Dan terakhir ada pengadilan besar. Itulah di mana manusia akan ketemu dengan keadilan Tuhan. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan iman mereka. Segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan rencana Allah. Ada waktu untuk segala sesuatu. Dan yang pasti Allah yang memegang kendali atas semuanya. Terakhir, mari kita tetap setia kepada Allah. Jangan pernah kita memandang Allah dengan iming-iming Tuhan harus melakukan janjinya kepada kita. Tapi biarlah kita memandang Allah dengan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bersyukurlah atas pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Allah yang sempurna itu bukan ketika kita sehat, bukan ketika kita kaya, bukan ketika kita memiliki segalanya. Itu adalah pemikiran orang dunia. Jangan pernah terkecoh dengan pola pikir atau mindset orang dunia. Tahun lalu ya, saya membahas mengenai kenakanlah seluruh segenap senjata Allah. Salah satunya adalah apa? Ketopong kan, untuk menjaga pikiran kita. Karena setan itu sering banget tuh. Dan juga kita punya perisai untuk memadamkan panah api dari si jahat. Setan sering banget menyerang pikiran kita. Dengan apa? Dengan pemandangan-pemandangan dunia. Setan juga sering menyerang hati kita. Panah-panah api si jahat itu bukannya terus membuat kita digenderowo lah, seperti bayi ajaib itu yang lagi di bioskop ya, even serem gitu ya. Bukan seperti itu. Setan menyerang kita dengan apa? Dengan pemikiran kita sendiri. Dengan apa yang orang dunia katakan sukses. Dengan apa yang orang dunia katakan sehat. Dengan apa yang orang dunia katakan bahagia. Jangan kita terjebak dengan mindset orang dunia. Tapi biarlah kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita bersyukur untuk pemeliharaan Allah yang sempurna. Pemeliharaan Allah sempurna sampai saat ini. Bukan karena kita sehat. Bukan karena kita kaya. Walaupun kita sakit, Allah tetap memelihara kita. Walaupun kita nggak memiliki uang yang banyak, Allah tetap memelihara kita. Tapi saya ingetin juga, kita juga harus berhikmat, bijaksana. Ya, kadang-kadang kita itu susah bukan karena serangan iblis aja ya, tapi karena keinginan kita sendiri yang membuat kita susah. Gimana nggak susah coba? Kalau kita udah tahu penghasilan kita hanya 1 juta, terus kita belanja 2 juta, kita ngutang 1 juta. Artinya kan cari ribut sendiri itu. Terus kita baru berteriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong dong saya, tutupin utang saya. Kata Tuhan, siapa yang nyuruh kamu berutang? Apakah kamu akan mati ketika kamu tidak membeli barang itu? Ataukah apakah kamu akan sakit ketika kita tidak memiliki barang itu? Enggak. Tetapi akan lebih sakit lagi ketika kita memaksa untuk membeli barang itu sementara kita tidak ada uangnya. Terus kita tinggal berkata bahwa Allah yang harus nutupin hutang kita. Bukan seperti itu ya prinsip kerjanya. Kita juga harus pakai hikmat, terutama anak-anak muda. Kita harus pakai hikmat bagaimana kita mengelola kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kita. Kita kelola kehidupan kita dengan baik. Penutup dari saya ya. Tetap kita jadilah orang beriman. Orang benar hidup oleh iman. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Dan tanpa iman tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mencari Allah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa diri kita adalah orang beriman dan kita mau sungguh-sungguh mencari Allah, maka tunjukkanlah iman yang kita punya dengan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita? Yaitu melakukan apa yang Allah kehendaki.
Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas materi yang kami terima pada malam hari ini, di mana hamba-Mu telah menyampaikan bagaimana kami harus beriman dalam segala sesuatu yang kami rindukan kepada Tuhan. Ajar kami untuk memahami apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, agar kami hari lepas hari boleh bertumbuh di dalam iman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bagi kami yang terhubung pada malam hari ini lewat daripada Zoom ini. Kami boleh merasakan, bahkan menambah wawasan kami mengenai kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu sebagai host kami, demikian juga kami yang terhubung, Tuhan berkati, gembala sidang kami juga. Bila sebentar kami beristirahat, Tuhan berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, dan berkat-berkat yang daripada melimpah hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati.